calon presiden potensial 2024. Para tokoh yang potensial untuk menjadi calon presiden pada 2024 sudah mulai bermunculan. Berikut saya tayangkan kebersamaan dengan para tokoh yang berpotensi memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas tinggi. Saya mohon maaf bila ada calon presiden lain yang tidak saya sebut dalam konten ini, namun saya siap untuk diundang berbincang-bincang terkait kepemimpinan 2024. Ini adalah mobil Presiden Republik Indonesia berplat nomor Indonesia 1. Ini adalah mobil yang biasa digunakan oleh Presiden RI dalam melakukan perjalanan dinas. Saya 2 kali berfoto di tahun yang berbeda. Tokoh pertama yang sudah populer di masyarakat adalah Pak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ia juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ia pernah menjabat sebagai Pangkostrat dan Danjen Kopassus. Tokoh yang juga populer di masyarakat adalah Pak Ganjar Pranowo. Beliau saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode kedua. Beliau dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan Kawakan. Sebelumnya ia sebagai anggota DPR RI. Ia menghabiskan masa kecilnya di Kutoarjo Purworejo. Ia juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak dahulu. Nama aslinya adalah Ganjar Sungkowo. Namun ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan Pranowo. Tokoh yang juga sangat populer di masyarakat adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Saat ini beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat. Sebelum ini ia juga sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rektor Paramadina yang menjadikannya sebagai rektor termuda, yaitu ketika beliau berusia 38 tahun. Tokoh yang juga populer di masyarakat adalah Mbak Puan Maharani. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI yang menjadikannya sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI. Dan ia adalah salah satu Ketua DPR RI termuda. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK. Mbak Puan juga sebagai salah satu petinggi PDI Perjuangan. Mbak Puan adalah putri Ibu Megawati Soekarno Putri, juga cucu Presiden pertama RI Insinyur Soekarno. Para calon presiden ini akan menggantikan Presiden Joko Widodo yang saat ini sudah menjadi presiden selama 2 periode. Dalam hukum positif, presiden hanya bisa menjabat selama paling lama 2 periode. Dan masa jabatan Pak Jokowi akan berakhir pada 2024 karena beliau dilantik menjadi presiden di periode kedua ini pada 20 Oktober 2019. Pak Jokowi sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan juga Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Ini foto kebersamaan saya dengan beliau sholat berjamaah dengan imamnya Pak Jokowi. Di samping saya ada Pak Yusuf Kalla dan juga para petinggi tim kampanye pada periode Capres pertama. Ini adalah Wakil Presiden RI Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Beliau juga dikenal sebagai salah satu petinggi PBNU, yaitu sebagai Rois Am. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6. Beliau menjabat presiden selama 2 periode. Yang pertama wapresnya Pak Yusuf Kalla dan yang kedua wapresnya Pak Budiono. Kita doakan semoga Pak SBY segera sehat kembali karena sedang sakit kanker prostat.
Ini juga tokoh muda yang sangat potensial untuk menjadi capres, yaitu Bung Sandiaga Uno. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Pak Anies Baswedan. Selain dikenal sebagai seorang pengusaha yang tajir melintir, Bung Sandi juga dikenal sebagai aktivis UMKM, hobi olahraga, lari, renang, basket, dan lainnya. Ini foto kebersamaan dengan beliau ketika membuka acara SME 5K Run di Kementerian Koperasi dan UKM. Ini juga salah satu tokoh potensial menjadi capres, yaitu Pak Gatot Nurmantio. Beliau adalah mantan Panglima TNI, juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Ini foto kebersamaan saya dengan beliau. Yang pertama ketika beliau menjabat sebagai Pangkostrat, dan foto yang kedua ketika beliau menjabat sebagai Panglima TNI. Pak Yusuf Kalla adalah mantan Wakil Presiden RI 2 kali, yaitu di era Pak SBY periode pertama dan era Pak Jokowi juga periode pertama. Beliau dikenal sebagai pengusaha nasional yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sangat potensial untuk menjadi capres. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, masih muda dan smart. Pak Mahfud MD juga berpotensi sebagai calon presiden. Saat ini beliau menjabat sebagai Menko Polhukam, pernah juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dikenal sebagai pakar hukum dan juga seorang ulama. Pak Wiranto juga potensi untuk menjadi capres. Beliau adalah mantan Panglima TNI dan juga mantan Menko Polhukam. Pak Surya Paloh juga berpotensi sebagai capres. Beliau saat ini sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, yang merupakan mitra koalisi pemerintahan Jokowi periode pertama dan kedua. Terah Pak Harto juga berpotensi menjadi capres. Ini adalah Mbak Tutut atau Nyonya Siti Hardianti Rukmana. Dan ini adalah Mbak Titik Hediati Soeharto. Pak Haritanu Sudibyo juga berpotensi. Beliau saat ini menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Beliau juga sangat piawai membangun usaha. Beliau merupakan CEO MNC Group. Ini adalah putra Presiden ketiga RI Pak Profesor B.Y. Habibie, yaitu Bung Ilham Akbar Habibie. Ini foto ketika saya bersama tim dari Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta saat tahlilan dalam rangka meninggalnya Ibu Tien Soeharto. Profesor Dr. Insinyur B.Y. Habibie dikenal sebagai seorang teknokrat yang sangat jenius. Beliau adalah Presiden RI ketiga dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden RI menggantikan Pak Tri Sutrisno. Dan ini adalah tokoh muda yang sangat potensial, yaitu Ibu Hajah Airin Rahmidiani SHMH, mantan Wali Kota Tangerang Selatan selama 2 periode. Demikian tayangan kami untuk konten kali ini. Bila dirasa tayangan ini bermanfaat, mohon berkenan untuk like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan tayangan-tayangan kami selanjutnya yang sangat menarik, informatif, dan menghibur.